Salam saudara, kali ini kita berbicara tentang masalah Adam dan Hawa. Nah, renungan kali ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini agar jangan ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan dikasih komentar di kolom komentar ya. Nah, saya ulangi bahwa kali ini kita berbicara tentang Adam dan Hawa, yang mana citra Allah, relasi, dan tanggung jawab. Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 4-25, tapi itu panjang sekali. Namun saya baca ayat 7-nya dan juga ayat 21 dan 22. Itu penciptaan Adam dan Hawa. Nah, tugas saudara di rumah untuk membaca ayat yang seterusnya agar menjadi suatu pelajaran bagi kita dan jangan sampai ketinggalan tentang hal ini. Nah, saudara, seringkali cerita tentang Adam dan Hawa dianggap sekedar dongeng masa lalu atau mitos asal-usul manusia. Tapi ini, di balik narasi ini ada kebenaran teologis yang mendalam tentang siapa manusia itu, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana kita seharusnya hidup pada hari ini. Nah, ini yang menjadi suatu pembukaan bagi kita agar kita memahami seterusnya nanti. Yang pertama, saudara, manusia diciptakan oleh nafas Allah, bernilai dan penuh roh. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, manusia bukan sekedar materi. Kita diciptakan dari debu, tapi dihidupkan oleh nafas Allah sendiri. Kemudian nafas ini menunjuk pada kehadiran Allah dalam manusia. Identitas spiritual kita berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, berasal darinya. Nah, artinya saudara, nilai manusia tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau prestasi, tapi oleh fakta bahwa kita berasal dari Allah dan dihidupi olehnya, dihidupi oleh Allah itu sendiri. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua saat ini adalah diciptakan untuk relasi. Itu manusia tidak diciptakan untuk sendiri. Tidak. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan punya rencana yang sangat indah. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tahu kelemahan manusia kalau hanya seorang diri. Maka dia menciptakan seorang penolong baginya. Allah menyatakan bahwa tidak baik, pertama kali bukan karena dosa saudara, tapi karena kesendirian. Coba kalau hanya sendiri manusia di bumi ini, pasti dia mendapatkan atau mengalami kesepian. Ya. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk relasional, dirancang untuk hidup dalam komunitas dan kasih. Jadi itu yang menjadi suatu hal penciptaan yang luar biasa, yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun Allah memiliki suatu desain, suatu konsep di luar nalar manusia. Dalam hal berelasi, perkawinan, persahabatan, keluarga, dan komunitas adalah bagian dari rencana penciptaan. Bukan sekedar budaya atau kebutuhan emosional. Sangat penting sekali kita berelasi dengan teman-teman kita. Sangat penting juga, itu yang paling utama, ada perkawinan.
ada hubungan suami istri, ada persahabatan, dan juga dari semua itu ada yang disebut keluarga. Itulah yang Tuhan awal mulanya bentuk lembaga yang luar biasa. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga adalah kesepadanan dan kesetaraan. Hawa dicipta dari tulang rusuk, bukan kepala atau kaki. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan diambilnya salah satu rusuknya, dan dari rusuk itu dibangunnya seorang perempuan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, Hawa tidak diciptakan untuk jadi bawahannya Adam, tapi penolong yang sepadan, setara di hadapan Allah. Jadi saudaraku, wanita dengan laki-laki itu adalah setara. Ya. Kata penolong dalam bahasa Ibrani yaitu ezer, juga dipakai untuk Allah sendiri dalam Mazmur. Ini bukan suatu posisi rendah, tapi posisi kuat dan mendukung. Nah makanya setiap ibu-ibu di rumah, setiap wanita itu bukan suatu gender yang rendah, tapi mereka setara dengan laki-laki. Nah dalam hal ini laki-laki dan perempuan dicipta dengan perbedaan, tapi dalam kesetaraan dan saling melengkapi. Dunia yang patriarkal perlu dibenahi dengan kembali ke desain awal Tuhan. Saya ulangi, Tuhan telah mendesain manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah setara. Yang keempat, saudara, panggilan bersama menjadi wakil Allah di bumi. Beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, Adam dan Hawa menerima mandat budaya untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan ciptaan Tuhan. Panggilan ini adalah bentuk ibadah, bukan sekedar kerja atau aktivitas sehari-hari, bukan. Nah, arti teologi dan pekerjaan dan ekologi. Kerja adalah panggilan mulia, bukan kutukan. Dan bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan milik pribadi. Kemudian pada kali ini tentunya saya tidak berlama-lama untuk menyampaikan, tentunya saudara telah memahami akan hal ini. Maka penutupnya adalah penciptaan Adam dan Hawa bukan hanya kisah awal manusia, tapi fondasi teologi tentang identitas manusia sebagai gambar Allah. Saya ulangi, agar hal ini digarisbawahi. Identitas manusia sebagai gambar Allah. Relasi sebagai tujuan eksistensi kita. Kesetaraan dan saling melengkapi antara pria dan wanita. Bukan saling merendahkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Panggilan untuk mewakili Allah di dunia ini, itu tugas kita sebagai manusia di bumi ini. Nah tentunya kita harus ada pertanyaan reflektif. Apakah aku hidup sesuai dengan citra Allah dalam diriku? Nah ini pertanyaan saudara. Apakah aku membangun relasi yang mencerminkan kasih dan kesetaraan? Maka dalam hal ini, laki dan wanita itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saling merendahkan satu dengan yang lain. Bukan membangun suatu egois satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, apakah aku menjalankan tanggung jawabku atas bumi dan pekerjaan dengan iman? Saudaraku, kita mengelola bumi ini.
bukan menghancurkan. Kita membangun bumi ini, bukan mengeksploitasinya. Itulah yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga renungan ini bermanfaat, dan saya berdoa agar saudara, keluarga, usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Biar pekerjaan Tuhan dan isi firman Tuhan semakin disebarluaskan di seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.